Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Al-Banjari Education. In this video, we are going to learn about active and passive voice. Are you ready? Active voice dalam bahasa Indonesia bermakna kita melakukan sesuatu. Saya memakan kue, kamu membeli baju, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Inggris wajib ada subjek, verb, dan objek, di mana subjek ini adalah tokoh utama yang sangat penting yang melakukan suatu perbuatan. Contohnya adalah sebagai berikut. I access my office computer. I sebagai subjek, access sebagai verb, dan my office computer adalah sebagai objeknya. Passive voice bermakna suatu objek atau benda dikenai suatu perbuatan. Misalnya, bola ditendang, makanan dimakan, dan kamu digantungkan oleh si dia. Ups. Dalam pembuatan kalimatnya, kita letakkan pertama objek, ditambah to be, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjeknya. For example, dalam kalimat aktif, I access my office computer, kita ubah ke kalimat pasif. Kita letakkan pertama objeknya, my office computer, lalu to be-nya is, karena ini present simple. Verb 3-nya adalah accessed, lalu by, dan subjeknya adalah me, ya. Oke, simple sekali bukan? Tinggal ubah posisinya, ditambahi by, gitu aja. Berdasarkan contoh tadi, dapat kita perhatikan bahwa pembuatan kalimat pasif harus memperhatikan tensesnya. Jadi tenses apa yang digunakan, begitu juga to be yang harus kita pakai. Misalnya untuk present simple, maka to be-nya adalah is atau am atau are. Misalnya tensesnya adalah present continuous, maka to be-nya adalah is atau am atau are ditambah dengan being. Ya, begitu seterusnya. Jadi kita harus bisa mengenali tenses dalam kalimat yang akan kita ubah ke bentuk kalimat pasif. Sebagai contohnya, kita amati kalimat berikut ini. Kalimat pertama, Julian and Sri develop a new game. Kalimat ini berbentuk present simple. Oleh karena itu, to be yang kita gunakan juga adalah to be present simple. Objeknya adalah a new game. Lalu to be-nya adalah is. Kata kerja ketiganya adalah developed, dan kita tambah by, lalu Julian and Sri. Untuk kalimat yang kedua, Lastri is working on a project. Ini menggunakan tenses present continuous, sehingga to be yang akan kita gunakan adalah is, am, atau are, ditambah being. Objeknya adalah a project, jadi to be-nya adalah is being. Kata kerja ketiga dari work adalah worked, dan subjeknya adalah lastri. Kita tambah by, lalu diikuti dengan lastri. Jadi kalimat pasif untuk kalimat kedua adalah a project is being worked by lastri. Untuk kalimat ketiga, David picks the algorithm in the system. Jadi kita lihat di sini berbentuk past tense atau past simple, sehingga kita pakai to be, was, atau were. Jadi objeknya adalah the algorithm in the system. Kita letakkan di depan, lalu diikuti dengan was, picks. Karena picks juga bentuk ketiga daripada kata picks. Lalu kita ikuti subjeknya by David. Jadi kalimat pasifnya adalah the algorithm in the system was fixed by David. Untuk kalimat nomor 4,
Many developers were making holographic computers. Kalimat ini berbentuk past continuous sehingga kita pakai was atau were being ditambah kata kerja ketiga ya. Jadi objeknya adalah holographic computers. Kita tambah dengan were karena ini berbentuk jamak ya, holographic computers. Jadi kita pakai were being made by many developers. Dan untuk kalimat terakhir, John will add some new formulas. Pada kalimat ini kita lihat berbentuk future sehingga kita gunakan will be. Jadi kalimat pasifnya adalah some new formulas will be added by subjeknya John ya, by John. Okay, so that's all the explanation about active and passive voice. For better understanding, you can do this exercise. Write the active sentences in the comment section below, and then give comment or reply to your friend's comment by writing the passive form of the sentence that they made, minimal 2 sentences. Okay, I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.